Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Republik Indonesia yang kita cintai ini tentunya adalah sebuah negara yang sangat besar. Butuh perjuangan yang sangat lama untuk bisa membuat Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka, dan negara yang besar seperti yang kita rasakan hingga detik ini. Tentu jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita sangat besar jasanya. Ada yang tentunya berjuang dengan finansial, bahkan memperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga untuk merebut dari tangan penjajah. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang sejarah, banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa digali dan bisa dikaji agar membuat kita lebih cinta dan lebih memiliki Indonesia ini dengan sepenuh hati, sehingga timbul rasa semangat untuk terus mencintai Republik Indonesia yang kita diami saat ini. Nah, ada beberapa pahlawan-pahlawan yang tentunya luput atau jarang dibahas dari segi sejarah karena sebetulnya mereka berjasa luar biasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Salah satunya tentu Anda pasti pernah mengetahui bahwa Pak Karno itu merupakan presiden pertama Republik Indonesia, Pak Hatta juga demikian. Tapi ada beberapa tokoh yang tentunya sangat sedikit dan disinggung dalam literatur sejarah Indonesia. Padahal beliau ini jasanya sangat besar dalam kontribusinya terhadap Republik Indonesia. Siapa beliau? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita lihat sejarah dan kita putar dulu intronya. Ada beberapa tokoh yang tentunya sangat berjasa dan tentunya kontribusinya sangat besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tentu sangat banyak ya beberapa tokoh tersebut yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita senantiasa bersyukur karena tanpa para beliau, tanpa para pahlawan kita tidak bisa merasakan kemerdekaan dan tidak bisa merasakan kenikmatan hidup di Indonesia seperti sekarang ini. Ya, mari kita panjatkan doa kepada para beliau yang tentunya sudah mendahului kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada setidaknya dua tokoh besar dalam sejarah Republik Indonesia ini ketika dulu sedang gencar-gencarnya diperebutkan oleh bangsa Belanda pada waktu itu. Karena bangsa Belanda diketahui mengadakan agresi militer dua kali di Republik Indonesia ini. Yang pertama tentunya dikenal dengan agresi militer Belanda dan yang kedua adalah tentunya agresi militer Belanda yang kedua. Karena pada waktu itu Belanda tidak menyerah dengan gampang. Ada beberapa upaya-upaya oleh Belanda untuk merebut kembali Indonesia dari kemerdekaannya. Akhirnya dilakukan agresi militer Belanda satu dan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, tentunya ada beberapa rentetan sejarah yang penting di tengah agresi militer Belanda. Ya, tentunya dalam hal ini adalah agresi militer Belanda yang kedua. Nah, agresi militer Belanda yang kedua itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk merebut daerah-daerah kekuasaan yang pernah dikuasai oleh pemerintah Belanda. Karena bangsa Belanda diketahui adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia ini. Agresi militer Belanda, sekedar informasi saja, itu terjadi sekitar tahun 1948. Nah, ketika agresi militer Belanda di tahun 1948 itu ada beberapa kejadian yang sangat penting yang tentunya sedikit dibahas dalam literatur sejarah Indonesia. Nah, di channel ini kita akan membedah dan kita akan mengkaji ada apa saja, ada kejadian-kejadian penting apa saja yang terjadi pada agresi militer Belanda yang kedua itu tahun 1948. Nah, jadi ada dua tokoh yang sentral ketika kejadian agresi militer Belanda yang kedua itu. Dia adalah seorang ekonom yang sangat hebat dan beliau juga adalah mantan
Gubernur Bank Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Syafruddin Prawiranegara. Siapa beliau? Beliau tentunya merupakan seorang ekonom dan salah satu tokoh besar di Indonesia, dan beliau tentunya sempat merasakan memegang kepemimpinan Republik Indonesia walaupun hanya sebentar. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini. Pada tahun 1948, tepatnya pada agresi militer Belanda yang kedua, pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta itu ternyata ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke beberapa tempat di Indonesia. Dan memang pada waktu itu Bung Hatta sudah menyangka, sudah ada feeling bahwa Belanda ini akan melakukan agresi militer yang kedua. Dan beliau, Bung Hatta juga sudah mengetahui, sudah menyangka, feelingnya sudah agak gimana ya, agak negatif gitu, agak perasaannya nggak enak bahwa nanti Soekarno ini dan saya itu akan diasingkan ke beberapa tempat di Indonesia. Jadi pada waktu itu Bung Hatta sudah ketar-ketir. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada waktu itu Syafruddin Prawiranegara bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu bersama Gubernur Sumatera ya, TM Hayat pada waktu itu, Tunku Muhammad Hayat pada waktu itu membentuk sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI ya, yang disebut dengan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Apa yang terjadi pada pemerintahan darurat Indonesia pada waktu itu? Nah, ketika itu Pak Karno dan juga Muhammad Hatta itu ternyata diasingkan oleh Belanda ya ke beberapa daerah di Indonesia, tentunya di luar Jawa. Akhirnya Pak Karno pada waktu itu memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia agar tidak terjadi kekosongan. Ya, agar tidak terjadi kekosongan. Jadi pada waktu itu tepatnya sekitar tanggal 19 Desember tahun 1948 akhirnya secara resmi Mr. atau Pak Karno ya, Mr. Soekarno itu memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk sebuah pemerintahan darurat, karena memang beliau dalam hal ini adalah Pak Karno dan juga Muhammad Hatta itu diasingkan oleh Belanda karena agresi militer Belanda yang kedua tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya pemerintah Indonesia pada waktu itu memang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dengan Gubernur Sumatera pada waktu itu ya, TM Muhammad Hayat pada waktu itu ya. Dan akhirnya pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya berjalan. Kemudian beliau juga dalam hal ini merupakan seorang pemimpin Indonesia, dan tentunya walaupun dalam keadaan genting seperti itu, Indonesia masih berjalan sebagaimana mestinya. Ya, karena memang agresi militer Belanda ini sangat mengganggu birokrasi Indonesia pada waktu itu. Sehingga ya, apa yang terjadi berikutnya, tepatnya di tanggal 13 Juni 1949 ada sidang kembali yang diadakan oleh DPR RI pada waktu itu. Ya, ini tentunya dampak dari usaha-usaha dan upaya-upaya dari pemerintahan darurat Republik Indonesia. Akhirnya memaksa Belanda untuk membuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Roem-Royen. Ya, Anda sudah pasti pernah mendengar itu kalau Anda adalah seorang sejarawan atau mahasiswa sejarah. Ada perjanjian Roem-Royen. Ternyata perjanjian Roem-Royen itu merupakan suatu bentuk usaha dan upaya dari pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Belanda terpaksa melakukan sebuah perjanjian pada waktu itu, sehingga ada sebuah sidang, ya, ada sebuah sidang yang dibuat oleh DPR RI dan juga oleh Soekarno dan juga Pak Hatta pada waktu itu. Ya, sehingga Pak Karno itu ternyata menjadi presiden kembali dan mandat akhirnya diberikan kembali atau mandatnya dikembalikan. Yang asalnya Pak Karno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, dan karena memang Indonesia sudah mulai kondusif, Belanda sudah mulai meninggalkan Indonesia dan tidak mengganggu Indonesia lagi, akhirnya mandat pun dikembalikan
setelah beberapa bulan ya, setelah beberapa bulan, tepatnya tanggal 13 Juni tahun 1949, dan pada waktu itu mandat akhirnya dikembalikan lagi kepada Presiden Soekarno-Hatta, dan juga Indonesia kembali dipimpin oleh Pak Karno dan juga Pak Hatta. Ya, sehingga kalau dihitung-hitung ada sekitar 8 bulan ya, ada sekitar 8 bulan pemerintahan darurat Republik Indonesia itu berjalan. Ya, tentu 8 bulan itu memang waktu yang sebentar, tetapi kontribusi dan juga upaya serta usaha-usaha untuk mengusir penjajah tentu sangat banyak yang dilakukan oleh Pak Syafruddin Prawira Negara pada waktu itu, yang dibantu dengan Gubernur Sumatera pada waktu itu yang bernama Tuku Muhammad Hasan. Tentu hal ini jarang sekali dibahas di buku-buku sejarah, tetapi memang kenyataannya adalah Indonesia ternyata pernah melakukan dan pernah memiliki kondisi-kondisi darurat sehingga membentuk sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan akhirnya Belanda bisa diusir dan tidak mengganggu lagi hingga saat ini. Ya, tentu jasa beliau sangat besar. Nah, setelah itu apalagi yang terjadi? Nah, setelah agresi militer Belanda itu yang kedua sudah selesai, ada satu lagi ya, ada satu sejarah lagi yang tentunya tidak bisa dilupakan dalam sejarah Republik Indonesia ini. Apa itu? Pada waktu itu tanggal 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950 ternyata Indonesia juga sempat dipimpin oleh orang lain. Karena pada waktu itu ada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Pak Karno ya di Den Haag, Belanda, atau konferensi meja bundar. Karena Pak Karno sedang ke Belanda, akhirnya ada pelaksana tugas atau PLT karena agar tidak terjadi kekosongan di Republik ini. Apa yang terjadi di Indonesia pada waktu itu? Pak Karno mengutus seorang laki-laki yang bernama Mr. Asad. Ya, Mr. Asad. Jadi Mr. Asad itu adalah seseorang yang tentunya sangat berjasa juga kepada pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu. Karena Pak Karno sedang ada di Den Haag, Belanda untuk membahas konferensi meja bundar, dan akhirnya agar tidak terjadi kekosongan yang terjadi di Indonesia, akhirnya Pak Karno mengutus Mr. Asad untuk melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan tugas-tugas kepemerintahan pada waktu itu. Nah, setelah pindah ke Jakarta, Mr. Asad ini menjadi anggota parlemen dan tentunya menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kurun waktu bulan September tahun 1950 hingga Maret tahun 1951 di Kabinet Nasir ya. Kabinet Nasir itu adalah sebuah kabinet yang dibentuk pasca Indonesia Serikat. Jadi ketika Indonesia Serikat bubar, ada Kabinet Nasir. Nah, setelah Kabinet Nasir bubar, akhirnya Mr. Asad ini kembali menjadi anggota parlemen. Jadi hanya sebentar beliau menjabat Menteri Dalam Negeri, karena sebelum jadi Menteri Dalam Negeri beliau adalah pelaksana harian atau pelaksana tugas dari Pak Karno yang pada waktu itu sedang ada di Den Haag, Belanda bersama Pak Muhammad Hatta. Sehingga begitulah rentetan sejarah yang tentunya jarang sekali dibahas di buku-buku sejarah, dan tentunya banyak generasi-generasi muda yang tentunya tidak mengetahui, tidak terlalu tahu siapa Mr. Asad, siapa Syafruddin Prawira Negara, siapa mereka berdua. Ya, tentunya banyak sekali yang tidak mengetahui hal ini, padahal mereka berdua adalah tokoh besar juga yang tentunya sumbangsih terhadap negara, kontribusi terhadap negara Republik Indonesia ini sangat besar. Jadi mari kita jangan lupakan sejarah, karena kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dan tidak lupa terhadap sejarah negaranya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah kecintaan kita terhadap Republik Indonesia ini. Mari kita jaga Indonesia ini, mari kita lestarikan, mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kalau ada salah-salah kata atau ada keterangan yang kurang lengkap, silakan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.